Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairi Soki Farusi dari kelas akuntansi 2019. Di sini saya akan menguji asumsi klasik data primer, uji multikolonialitas, dan uji heteroskedastisitas. Lalu uji asumsi klasik itu ada uji normalitas, uji multikolonialitas, dan uji heteroskedastisitas. Uji multikolonialitas itu, menurut Ghazali, uji multikolonialitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen. Salah satu cara untuk mendeteksi ada tidaknya multikolonialitas di dalam model regresi dapat dilihat dari nilai toleransi dan lawannya variance inflation factor. Uji multikolonialitas dilakukan dengan melihat nilai tolerance value dan variance infractor faktor pada tabel koefisien. Kriteria hasil pengujian adanya multikolonialitas yaitu sebagai berikut. Lihat pada kolom koliniaritas statistik pada tabel koefisien. Contohnya itu tolerance value-nya jika lebih kecil dari 0,1 atau VIF yang lebih besar daripada 10 terjadi multikolonialitas. Jika tolerance value-nya lebih besar daripada 0,1 atau VIF yang lebih kecil daripada 10 tidak terjadi multikolonialitas. Lalu ada uji heteroskedastisitas. Menurut Ghazali bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitasnya atau tidak terjadi heteroskedastisitas. Uji heteroskedastisitas dengan grafik plot, Z-pred, dan S-resid. Pada umumnya, model regresi yang baik yaitu model regresi yang terbebas dari masalah heteroskedastisitas. Untuk menguji asumsi heteroskedastisitas, dapat menggunakan grafik scatter plot. Grafik scatter plot melihat antara nilai prediksi variabel dependen yang yaitu Z-pred dengan residualnya S-resid. Deteksi ada tidaknya heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik scatter plot antara S-resid dan Z-pred yang telah diprediksi. Adapun cara untuk mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas adalah melihat grafik scatter plot. Dasar analisisnya adalah jika ada pola tertentu seperti titik-titik yang ada membentuk pola tertentu yang teratur atau bergelombang melebar kemudian menyempit, maka mengidentifikasikan telah terjadi heteroskedastisitas. Jika tidak ada pola yang jelas serta titik-titik yang menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas. Lalu ada uji heteroskedastisitas dengan uji Glatzer. Uji Glatzer yaitu meregresi nilai absolut residual terhadap variabel independensi. Jika variabel independen signifikan secara statistik mempengaruhi variabel independen, maka ada indikasi terjadi heteroskedastisitas. Hasil tampilan output SPSS dengan jelas menunjukkan bahwa tidak ada satupun variabel independen yang signifikan secara statistik mempengaruhi variabel independen nilai absolut atau UT. Hal ini nilai absolut UT atau abs UT. Hal ini terlihat dari probabilitas signifikannya di atas tingkat kepercayaan 5%. Jadi dapat disimpulkan model regresi tidak mengandung adanya heteroskedastisitas. Lalu ada uji heteroskedastisitas dengan uji Park. Menurut Ghazali, uji Park mengemukakan metode bahwa varians merupakan fungsi dari variabel-variabel independen. Apabila koefisien parameter beta dari persamaan regresi tersebut signifikan secara statistik, hal ini menunjukkan bahwa dalam data model empiris dan yang diestimasi terdapat heteroskedastisitas dan sebaliknya. Jika parameter beta tidak signifikan secara statistik, maka asumsi homoskedastisitas pada data model tersebut tidak dapat ditolak. Adapun kriteria uji Park menurut Ghazali sebagai berikut. Jika nilai probabilitasnya lebih besar dari 5%, maka dikatakan tidak terjadi gejala heteroskedastisitas. Jika nilai probabilitasnya lebih kecil dari 5%, maka dikatakan terjadi gejala heteroskedastisitas. Nah, sekarang kita akan menguji melewati menggunakan SPSS-nya.
Di sini udah ada data-datanya yang sudah kita input dari data primer itu yang kemarin-kemarin. Di sini di variable view-nya saya tambahin 3 kolom biar lebih mudah. Pertama, kita akan menguji multikolonialitasnya dengan cara klik analyze, kita klik regression, kita ke linear. Nah, ini di dependennya udah masuk total W atau prestasi praktikum, lalu di independennya ada kemampuan belajar atau total B, terus ada motivasi berprestasi. Terus lalu kita akan mengubah di statistiknya, kita hilangkan estimates-nya, model VT kita hilangkan juga, kita checklist yang di sini, kita klik lagi continue, lalu kita ke plots, kita hilangkan Instagram, kita hilangkan nomor probability plotnya, lalu kita ke save, kita hilangkan yang di sini ya, standardize nya, lalu kita klik continue, lalu kita klik OK. Nah, ini adalah hasil outputnya. Kita hanya perlu melihat di tabel koefisiennya. Di sini ada kemandirian belajar dan motivasi berprestasi. Di sini kemandirian belajar toleransinya 0,789, terus motivasi berprestasi ada 0,789. Terus kemandirian belajar VIF-nya 1,268, motivasi berprestasi 1,28. Di sini independent variable prestasi praktikum. Lalu kita lihat di sini tadi multikolonialitasnya. Sini kriterianya tadi, jika tolerance value-nya lebih kecil dari 0,1 atau VIF-nya lebih besar dari 10 terjadi multikolonialitas. Terus jika sebaliknya tidak terjadi multikolonialitas. Nah, di sini toleransinya itu lebih besar daripada 0,1. Berarti atau VIF lebih kecil daripada 10, berarti tidak terjadi multikolonialitas. Nah, di sini berarti tidak terjadi multikolonialitas. Nilai toleransinya itu lebih besar daripada 0,1 dan VIF-nya itu lebih kecil daripada 10. Nah, seperti itu. Selanjutnya, kita akan menguji heteroscedasticitas dengan grafik plot, zpred, dan thread ID. Kita klik lagi analyze, kita ke regression, kita ke linear lagi sama seperti tadi. Independennya sama, kita klik statistik sama. Di plotsnya kita masukin series ID ke Y, kita ke zpred nya masukin ke X. Ini kita nggak pakai juga, terus kita klik continue. Save juga tadi sama, nggak usah di add checklist, kita klik OK. Ini grafiknya. Pada grafik ini tidak ada pola tertentu atau kurang jelas antara spread ID dan zpred-nya. Artinya itu tidak ada pola yang jelas.
Jika tidak ada pola yang jelas serta titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbunya, maka terjadi heteroskedastisitas. Nah, ini dia polanya tidak jelas. Sekarang selanjutnya kita akan menguji heteroskedastisitas dengan uji Gleiser. Kita sekarang kita klik transform. Sekarang kita ke compute variable. Di sini kita tulis ABS underscore ABS underscore res1. Nah, di sini kita hapus dulu ya. Kita delete semuanya. Function groupnya kita pilih yang all. Terus yang function and special variable kita pilih yang ABS. Kita cari yang ABS. Nah, ini lalu kita pinin ke atas. Tanda-tandanya kita hapus. Lalu kita masukin yang unstandardized. Lalu klik OK. Nah, ini untuk hasilnya udah keluar yang ABS R1. Lalu kemudian klik analyze, regression, linear. Dependennya ini kita ganti jadi ABS R1 itu tadi. Statistiknya lalu kita ganti ke estimate, kita checklist, modality kita checklist, covariance kita checklist, covariance matrix kita checklist. Lalu klik continue. Plotnya masih sama, save juga sama. Lalu kita klik OK. Nah, seperti ini hasilnya, outputnya. Kita menentukan dari table conventionnya aja. Di sini ada variabelnya, ada ABS R1. Di sini ada kemandirian belajar, ada motivasi belajar. Di sini signifikannya kemandirian belajar 0,1,27, motivasi berprestasi dan 0,20. Nah, kita lihat lagi di PPT-nya gimana uji Gleiser itu. Di sini probabilitas signifikannya di atas tingkat kepercayaan 5%. Jadi dapat disimpulkan model regresi tidak mengandung adanya heteroskedastisitas. Yang dilihat adalah tabel koefisiensinya. Di sini tertera jika nilai signifikannya di atas dari 5% atau 0,05. Artinya telah mengandung adanya heteroskedastisitas. Lalu sekarang kita akan menguji heteroskedastisitas yang part. Caranya kita ke transform, config variable, variable kita hapus, kita ketik res underscore 2. Sini kita hapus lagi. Terus di sini function groupnya all. Di function and special variable kita cari ln. Kita masukin ln. Dan tadi kita hapus lagi kita tadi. Nah, kita masukin yang unstandard residual atau RS ini. Kita tambahin bintang di sini.
bintang itu artinya kali, kita masukin lagi unstandardize-nya, lalu kita klik OK. Di sini res 2 nya udah keisi. Selanjutnya kita akan mengisi si ln underscore res2 ini dengan cara kita ke transform compute variable. Target variable kita ubah ganti jadi ln underscore res2. Jadi kita artinya masih sama ya, function groupnya masih ln all, terus function and special variable masih ln. Kita hapus aja yang ininya. Lalu kita masukin res2 di sini. Lalu klik OK. Nah, di sini udah keisi ln-nya. Lalu selanjutnya untuk uji pakai itu kita klik analyze, kita ke regression, kita ke linear. Dan di sini independennya kita ganti ke ln res2. Statistiknya masih sama, plotnya sama, save-nya sama, semuanya masih sama pokoknya. Lalu kita klik OK. Di sini juga sama, kita akan melihatnya dari koefisiennya aja, tabel koefisien. Dan di sini variabelnya itu ln rs2-nya. Di sini juga isinya juga sama, kemarin belajar, motivasi berprestasi. Nah, di sini nilai signifikansinya kemarin belajar 0,620, motivasi berprestasinya itu 0,817. Lalu kita lihat di PPT uji praktik itu kayak gimana sih. Nah, di sini jika nilai probabilitasnya lebih besar daripada 5%, maka dikatakan tidak terjadi gejala heteroskedasitas. Jika nilai sebaliknya, maka dikatakan terjadi gejala heteroskedasitas. Nah, di sini signifikannya itu lebih besar daripada 0,05 atau 5%, maka dapat dikatakan tidak terjadi gejala heteroskedasitasnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Sudah seperti itu saja yang saya ingin jelaskan. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.